Penutup. Majelis Hakim yang kami muliakan, penuntut umum yang kami hormati, saudara terdakwa serta hadirin sekalian. Sebelum kami mengakhiri nota pembelaan ini, perlu kiranya kami sampaikan segala sesuatu yang kami anggap penting dan perlu agar kiranya Majelis Hakim dapat mengetahui latar belakang dan siapa sebenarnya yang duduk sebagai terdakwa di hadapan Majelis Hakim yang kami muliakan, yang saat ini sedang dituntut oleh penuntut umum telah melakukan tindak pidana korupsi selaku pemberi suap dan penerima gratifikasi. Ajai Muhammad Priyatna, laki-laki kelahiran Bandung, Jawa Barat, 56 tahun silam ini adalah sosok yang sederhana dan pekerja keras. Pada bulan Oktober tahun 2017, Kang Ajai, panggilannya sehari-hari, dipercaya oleh masyarakat Kota Cimahi untuk menjabat sebagai Wali Kota Cimahi periode 2017-2022. Sebelum menjabat sebagai Wali Kota Cimahi pada tahun 2017, Kang Ajai adalah pengusaha sukses yang bergerak di bidang konstruksi pembangunan jalan, yaitu sebagai produsen aspal mixing plant di bawah bendera PT Trisakti Manunggal Perkasa Internasional. Majelis Hakim yang kami muliakan, penuntut umum yang kami hormati, serta hadirin sekalian. Sekarang setelah pengadilan ini mendengar dan melihat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, adalah fair kiranya jika kami tim penasihat hukum terdakwa menyampaikan sisi baik terdakwa dalam upaya kami untuk menjadikan penyampaian fakta-fakta yang seimbang dan adil. Laki-laki yang saat ini duduk di hadapan Majelis Hakim yang mulia dalam posisi sebagai terdakwa ini adalah suami dari seorang istri bernama Luciani dan juga ayah dari 2 orang anak. Anak pertamanya bernama Bilal Insan Muhammad Priyatna yang masih berstatus sebagai mahasiswa perguruan tinggi di Bandung, dan anak keduanya bernama Diva Zahra, mahasiswi di Fakultas Hukum Unpad Bandung. Anak-anaknya tentu sangat tidak percaya bahwa ayahnya yang demikian dikagumi, yang selalu menanamkan pelajaran kejujuran dan memberikan pelajaran agama kepada anak-anaknya, kini kembali harus menerima kenyataan ayahnya didudukkan lagi sebagai terdakwa, ditahan di balik tembok-tembok penjara dan dipisahkan dengan seluruh keluarganya. Padahal tepat pada tanggal 17 Agustus 2022 yang lalu, di hari kemerdekaan dan kebebasannya, seharusnya ayah mereka sudah kembali ke rumah. Inilah yang sangat memprihatinkan, inilah yang sangat menyedihkan, inilah yang sangat memukul seluruh keluarga besar Ajai Muhammad Priyatna kembali dizalimi oleh penuntut umum KPK. Anak-anak terdakwa menyadari kenyataan pahit yang menimpa keluarganya, namun mereka tetap mengharapkan putusan bebas dari Majelis Hakim yang mulia agar terdakwa dapat kembali pulang ke rumah dan berkumpul dengan keluarga sebagaimana mestinya. Keluarganya juga mengharapkan adanya keadilan karena mereka meyakini ayahnya bukan koruptor dan tidak melakukan perbuatan korupsi. Yang mereka harapkan adalah putusan yang sesuai dengan perbuatannya, yaitu membebaskan ayahnya dari segala dakwaan dan tuntutan hukum. Berbulan-bulan telah dilewati meringkuk dalam penjara, tentu keluarganya dan anak-anaknya sangat mengharapkan bisa cepat berkumpul kembali dengan ayah tercinta mereka seperti sedia kala. Mereka sangat yakin, bahkan hakul yakin, bahwa ayahnya adalah orang baik-baik, bukan seperti koruptor yang merampok uang negara triliunan rupiah yang menyengsarakan rakyat, seperti apa yang mereka lihat di media massa selama ini. Ada satu hal kecil yang mungkin lepas dari perhatian Majelis Hakim yang mulia, yaitu dalam setiap persidangan selalu dihadiri para simpatisan terdakwa. Masyarakat Cimahi yang merasakan kehilangan atas kepemimpinan terdakwa, mereka selalu hadir dalam setiap persidangan untuk memberikan dukungan moral dan semangat kepada terdakwa, karena pada dasarnya mereka juga yakin terdakwa tidak bersalah dan berharap agar terdakwa dibebaskan. Terdakwa juga selalu bersikap sopan dan menghormati jalannya persidangan.
Malam-malamnya di Rutan Kebonwaru Bandung juga selalu diisinya dengan sholat tahajud. Terdakwa senantiasa bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bermohon ampunan seraya bertobat dan mendapat keadilan dan pembebasan dalam perkara yang sedang dijalaninya saat ini. Majelis hakim yang kami hormati, penuntut umum yang serta hadirin sekalian, sejujurnya kami ingin sampaikan dalam sidang yang mulia ini bahwa terdakwa hanyalah berharap mendapat keadilan dari majelis hakim yang mulia, sebab pada dasarnya terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukannya bukanlah tindak pidana korupsi sebagaimana yang dilakukan oleh koruptor yang dipahami oleh masyarakat. Oleh karenanya, pembelaan ini dimaksudkan untuk memohon pembebasan dari majelis hakim yang mulia. Atas nama terdakwa, kami hanya mengharapkan agar majelis hakim yang mulia dapat membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum sebagaimana yang dituntut oleh penuntut umum. Kami ingin mengakhiri nota pembelaan ini dengan permohonan agar kiranya majelis hakim yang kami muliakan dengan segala kewibawaannya dapat memberikan putusan melepaskan dan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum penuntut umum KPK. Kami berpendapat bahwa tuntutan yang disampaikan oleh penuntut umum ini berlebihan dan zalim, kecuali yang memang telah diakui kebenarannya, sehingga tuntutan ini sama saja menuntut untuk mengambil hak dan kehidupan terdakwa. Oleh karena itu, kami memohon agar majelis hakim yang mulia tidak mengabulkan tuntutan aku. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dapat memberikan bimbingan kepada majelis hakim yang mulia. Seraya izinkan kami mengutip penggalan dari ayat suci Al-Quran surat An-Nisa ayat 58 yang diyakini terdakwa. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Dan jika kamu sedang mengadili seseorang, jatuhkanlah hukuman yang seadil-adilnya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait, tim penasihat hukum terdakwa dalam perkara aku memohon agar kiranya majelis hakim yang mulia memohon agar kiranya majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aku memutus dengan amar putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa J. Muhammad Priyatna terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan ke-1, yaitu melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUH pidana. 2. Melepaskan terdakwa Ajai Muhammad Priyatna oleh karena itu dari segala tuntutan hukum. 3. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa Ajai Muhammad Priyatna, yaitu menerima gratifikasi, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua, yaitu melanggar pasal 12B besar junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 65 ayat 1 KUH pidana. 4. Membebaskan terdakwa Ajai Muhammad Priyatna oleh karena itu dari segala tuntutan hukum. 5. Memerintahkan kepada penuntut umum pada KPK untuk segera mengeluarkan terdakwa dari rumah tahanan kelas 1 Kebonwaru setelah putusan perkara aku. 6. Memulihkan hak-hak terdakwa Ajai Muhammad Priyatna dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya. 7. Membebankan biaya perkara pada negara. Atau apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Demikianlah permohonan dan pembelaan ini kami sampaikan pada sidang hari ini, Selasa tanggal 4 April 2023 bertepatan dengan 13 Ramadan 1444 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa,
menerima amal ibadah dan mengampuni segala dosa-dosa kita semua. Terdakwa meyakini doa orang yang terzolimi akan didengar dan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Waspadailah dan doa orang yang terzolimi, karena tidak ada hijab penghalang antara ia dan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Kebenaran akan menemukan jalannya sendiri, Allah kuasa. Bandung, 4 April 2023. Hormat kami, penasihat hukum terdakwa J. Muhammad Priyatna, Lubis Nasution and Partner, saya sendiri Fadli Nasution, ditandatangani. Di sebelah kiri saya Mukjizat, Asbas Begaria, Ria Puspita Sari, dan Satria Tunggara, semua ditandatangani. Kami melampirkan barang bukti yang mulia, bukti T1 sampai dengan T87. Videonya mana? Video. Kasih. Kami sudah menyerahkan soft copy, flash disk, pledoi, dan kami juga menyerahkan seluruh transkrip dan video persidangan yang keseluruhannya kami rekam, yang mulia. Persidangan 1 sampai dengan persidangan 13, keterangan saksi-saksi. Demikian pledoi kami hari ini, mulia. Pas 6 kurang 15. Lewat dikit.